Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Namun saat dimintai keterangan, oknum kepala desa menyebut bahwa video tersebut adalah video 2 tahun lalu dan tidak ada hubungannya dengan pagar laut saat ini. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Diketahui oknum kepala desa tersebut adalah Arsin yang merupakan kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalam video, Arsin seolah memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memasangkan bambu di titik yang telah ditentukan. Namun, Arsin membantah tudingan miring tersebut. Arsin menyebut videonya yang viral direkam 2 tahun lalu. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Itu foto itu, video itu 2 tahun yang lalu. Kenapa saya waktu itu ke laut, ke pinggir laut? Jadi ada beberapa RT, RW dan wakil kepala kuli desa Kohot itu datang ke rumah, bilang katanya ada yang masang bambu. Tujuannya itu soalnya yang kerja banyak, dia pengen kerja juga. Akhirnya saya begitu ada sekarang waktu, saya datang ke sana. Kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang ini ada apa Pak? Saya mau masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Pagar bambu misterius yang membentang sepanjang 30,16 km hingga kini masih berdiri. Teka-teki siapa pemiliknya juga masih belum diketahui. Belakangan pemasangan pagar dikait-kaitkan dengan perluasan pembangunan PIK 2. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaporkan penyegelan pagar laut di Tangerang kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut undang-undang tidak boleh ada sertifikat yang diberikan atas kawasan laut. Lakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang, jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikat. Sebelumnya pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir Tangerang ditunda sementara. Penundaan lantaran pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi.
Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan warga setempat ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Di hari pertama, 600 personil TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sambil menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sementara itu, nelayan di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang bersyukur atas dibongkarnya pagar laut. Sebab keberadaan pagar laut telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Ya, akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang, bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot, kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali tidak ada? Tidak ada sama sekali. Tapi mereka... Sebelumnya para nelayan mengaku kesulitan mencari ikan dengan adanya pagar laut. Namun setelah viral dan jadi sorotan media, pagar laut akhirnya dibongkar. Para nelayan berharap pagar laut sepanjang 30 km ini bisa dibongkar seluruhnya dan tidak mengganggu aktivitas nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten akan dilanjutkan setelah evaluasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut selesai. Dan berikut laporan rekan Jen Cahyani dari kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, saat ini di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten tidak ada aktivitas yang berarti dari TNI Angkatan Laut atau Lantamal TNI AL maupun dari masyarakat atau warga sekitar yang akan berlayar. Dan hari ini juga belum ada informasi untuk pembongkaran lanjutan pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang. Dan untuk pembongkaran sendiri sudah dilakukan pada hari Sabtu lalu, di mana 2 hari yang lalu dilakukan pembongkaran dengan melibatkan 600 lebih personel dari Lantamal TNI AL dan juga melibatkan masyarakat setempat yang turut membantu untuk mencabut patok pagar dan berhasil mencabut patok pagar sepanjang 2,2 km. Dan hal ini cukup dianggap kurang efektif karena dengan target 10 hari hanya dapat mencabut patok pagar sepanjang 2,2 km per harinya, sehingga saat ini sedang dilakukan evaluasi bagaimana sistem dan teknis yang tepat untuk pembongkaran pagar laut sendiri agar dapat dibongkar sesuai dengan target. Sementara itu juga pada hari kemarin ada pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menyampaikan kalau sebaiknya pagar laut yang terpasang di kawasan Tanjung Pasir ini sebaiknya tidak dicabut terlebih dahulu karena dapat dijadikan barang bukti untuk keperluan penyelidikan. Karena hingga saat ini kami belum mengetahui dan juga belum ada yang memberikan statement atau pernyataan siapa sebenarnya yang memasang patok pagar laut di kawasan Tanjung Pasir ini sepanjang 30 km sehingga menyulitkan para nelayan untuk berlayar dan juga mencari ikan karena mereka harus memutar balik atau melakukan rute yang lebih panjang dari yang biasanya dan juga menghabiskan bahan bakar yang mereka gunakan. Dari Tangerang, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Damar Wicaksono, Oki Mahendra, dan Sadu Santo melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius demi menjaga laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten demi menjaga laut Indonesia. Meski demikian,
Keduanya sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang tersebut. TNI AL tetap pada pendirian untuk membongkar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyayangkan sikap TNI AL tersebut karena bisa mengganggu proses penyelidikan. Namun kini kedua belah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL sama-sama ingin membongkar pagar laut demi menjaga laut Indonesia. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kedua pihak akan berkoordinasi untuk proses pembongkaran secara bertahap setelah evaluasi dilakukan untuk kelancaran aktivitas nelayan yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.